Selamat datang kembali di podcast God is Good. Hari ini bersama Luna Vidya, kita akan membahas tentang ketaatan. Ketaatan atas perintah Tuhan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita benar-benar bisa taat atas perintah Tuhan? Atau apakah kita hanya berbicara tentang ketaatan tanpa benar-benar melakukannya? Karena kalau taat itu kan artinya melakukan 100%. Sedangkan apakah kita semua ini mampu untuk melakukan 100% apa yang Tuhan sudah kasih tahu ke kita? Dan apakah yang Tuhan cari dalam ketaatannya kita ini, kesempurnaan waktu kita dalam taat? Untuk itu mari kita bahas mulai dari taat itu, yang kita bahas tentang definisi ketaatan dulu mungkin. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama. Kita langsung saja mulai di apa itu ketaatan. Boleh saya mundur sedikit ya? Boleh. Ketaatan itu 100%. Saya setuju sekali. Seperti yang tadi Aki Rajo bilang. Jadi kalau ketaatan itu separuh, separuhnya bukan taat. Ketidaktaatan. Separuh ketidaktaatan artinya sama sekali tidak taat. Betul. Oke, kita sepakat di situ ya. Sepakat. Bahwa ketaatan itu soal 100%. Bukan soal 50%, 90%, 99% pun tidak. Nah sekarang apa itu ketaatan? Ketaatan itu kalau balik dari hidup masing-masing kan yang disuruh taat bukan barang ini. Yang disuruh taat ini orang. Orang itu lengkap dengan perasaan, pertimbangan-pertimbangan, perhitungan-perhitungan untung rugi. Ketaatan juga masuk dalam wilayah jadi orang itu. Artinya apa itu ketaatan sangat bergantung pada dia masuk akal atau tidak sih. Menurut saya begitu. Kita itu gampang taat selama itu masuk akal. Kita gampang taat kalau itu masuk logikanya kita. Betul. Kalau reason kita, perhitungan-perhitungan kita, kayaknya kalau begini gampang itu taat. Jadi waktu kita bicara taat, memang kita melangkah di luar akal sehat. Ketaatan itu adalah bahasa di upside down kingdom. Jadi kerajaan Allah itu kan sama sekali berbeda dengan kerajaan yang kita pahami nih, sistem dunia. Ketaatan itu adalah bahasa di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang upside down kingdom tadi, maka ketaatan itu adalah sesuatu yang jadi identitas kita. Makanya saya setuju bahwa paling penting di depan memastikan bahwa yang kita bicarakan adalah 100%. Iya. Dan apa itu ketaatan? Ketaatan seperti yang tadi juga saya coba sampaikan adalah waktu kita melewati kemampuan kita punya reason. Jadi ketaatan itu beyond kita punya knowledge, kita understanding. Betul, kita punya pemahaman. Dia di luar itu. Kalau kita bersedia di luar itu bekerja atau di luar itu berbicara, mari kita bicara ketaatan. Karena ketaatan itu tidak dalam wilayah yang ku tahu Ji ini. Nggak bisa. Ketaatan adalah di luar itu. Karena Tuhan kan itu saking besarnya itu di luar logika kita. Apa yang dia pikirkan tidak mungkin kita bisa pikir. Sepakat. Jadi kadang Tuhan itu suruh kita bikin ini, kita nggak ngerti kenapa, tapi mungkin di situ yang dilihat kita mau melakukan atau enggak kali ya. Betul. Tentu saja ketaatan itu soal kita, keputusan kita melakukan sesuatu. Tapi lebih banyak itu ketaatan tidak dilakukan, sama seperti pertanyaan awal tadi. Kenapa kita nggak bisa taat? Karena dia tidak masuk di logika saya. Ketaatan bagian yang ini adalah yang belum pernah saya alami. Kalau sudah pernah saya alami pengalaman yang sama, akan memudahkan saya untuk taat. Tapi kalau ini sesuatu resiko baru yang belum pernah terjadi dalam hidup saya, susahnya itu taat. Atau kalau kita punya pengalaman kegagalan, kita tahu taat itu susah. Karena hitungannya adalah nggak bisa Kak taat, kasihan. Susah saya ini taat. Karena saya tahu saya bergagal berkali-kali. Bagaimana mau taat? Yang kita lupakan dalam ketaatan, karena itu bahasa kerajaan Allah, adalah bahwa di dalam ketaatan itu ada grace-nya. Ada kasih karunia untuk mencoba ulang. Asal kita tidak lupa bahwa Alkitab juga ajar, jangan kau permainkan kasih karunia Tuhan. Tapi ketaatan itu adalah bahasa kita, ekspresi kita, pengenalan kita, cara kita bicara dengan Tuhan adalah dengan mau ku coba Tuhan, saya akan coba. Sesederhana itu.
ketaatan itu. Ini bukan soal menjadi hero gitu, enggak kayaknya. Berarti ketaatan ini merupakan keputusan pribadi masing-masing untuk taat. Betul. Menanggung risiko dari ketaatan tersebut. Jadi kalau Tuhan suruh melakukan sesuatu, walaupun itu seperti yang Ibu Luna tadi bilang, di luar logika kita atau kita tidak mampu karena kita karena masa lalu kita pernah gagal atau gimana, tapi kalau Tuhan yang suruh, itu ada grace-nya di dalam. Berarti Tuhan pasti mampukan kita sebenarnya. Betul. Berarti antara kita mau aja atau tidak. Betul. Antara kita mau, dan saya rasa hal lain yang menyertai ketaatan dari sisi kita ya adalah rasa takut. Takut. Saya Rasa pikir takut bukan dari Tuhan tapi kan. betul. Kita itu takut taat. Kita itu suka menyertai, iya saya tahu saya harus begini, tapi, nah itu waktu tapinya biasanya belakangnya itu kita punya alasan. Alasan-alasan apapun itu karena takut. Takut rugi, takut salah, takut apa saja. Jadi kita nggak terlalu percaya Tuhan sebenarnya. Betul. Kita nggak terlalu percaya. Jadi saat beberapa halangan mungkin kalau sambil bicara mungkin kita bisa temukan halangan-halangan lain. Tapi kalau dari kita punya percakapan awal ini, titik pertama adalah kenapa orang tidak bisa taat? Karena dia takut. Kenapa dia takut? Kenapa dia takut? Mungkin karena kegagalan. Karena mungkin ini di luar akalnya. Saya bisa tambahkan enggak, Bu? Tentu Ketaatan itu ada hubungannya dengan kepercayaan kita. Benar. Jadi kalau kita nggak bisa taat 100%, itu mungkin karena kita nggak percaya 100%. Karena ketaatan itu harus 100%, dan percaya pun juga itu harus 100%. Nggak bisa 99,9. Menarik ya? Sangat menarik. Iya, karena ketaatan akhirnya membawa kita pada dimensi iman. Iman itu dibutuhkan untuk taat. Karena kan ada hal-hal di luar ketaatan. Ada ketakutan. Tapi kalau kita berani memutuskan keputusan, kita memutuskan untuk I will obey. Itu kita mengalahkan semua hitungan manusia kita, ketakutan kita, pengalaman gagal kita, dan melangkah dalam dimensi yang namanya iman itu. Jadi kelihatannya dari percakapan kita ini, ketaatan itu harus menempel kuat. Dia harus berjalan bersama-sama dengan keputusan-keputusan iman kita. Wow. Berat tapi ya kadang ya. Iya. Karena kalau kita ngomong begitu, kadang kan kalau kita disuruh taat, banyak kan perintah Tuhan seperti memaafkan orang. Iya. Banyak dari kita yang sulit memaafkan orang. Gampang memaafkan tergantung salahnya apa. Betul. Ya. Terus kita disuruh melayani. Ya nggak gampang melayani. Karena melayani itu membutuhkan sacrifice dari kita. Sedangkan kalau kita bilang ketaatan kan kita selalu hitung untung ruginya. Betul. Salah satu lagi mungkin kita disuruh pikul salib. Ya, pikul salib itu bagian dari ketaatan. Dan itu kan berat sekali. Jadi kita bicara soal berat tidaknya ya. Iya. Ketaatan itu kan ada resiko. Berat atau tidak itu tergantung sikap kita sama Tuhan kayaknya. Mamanya nih, Akira Jo meminta saya untuk Bu Luna, tolong dong bawa itu kemari. Apalah itu. Itu sangat bergantung kesediaan saya membawa, mengikuti apa permintaannya Akira Jo dalam hubungan kita sebelumnya. Betul. Tergantung hubungannya gimana. Betul. Kalau hubungan kita misalnya nggak kenal, nggak mungkin saya bawa. Nggak mungkin yang kita pikir, lu siapa ya? Siapa lo? Kan ya, pertanyaannya gitu. Jadi buat saya kayak, tapi kalau you are just a call away dan kita sudah terbiasa dengan I can count on him, I can count on her, maka fine. Saya yakin bahwa dia bisa tolong saya. Dia akan lakukan ini. Jadi saya rasa juga ya kita tambahkan lagi dimensi ini bahwa ketaatan itu memang letaknya pada hubungan kita. Hubungan kita. Saya akan menuruti, kan
Obey itu berarti mengikuti. Betul, Just- mengikuti. Just follow the instruction. Betul. Tidak ada kayak, nanti kalau saya enggak begini, nanti dia begini, nanti dia begitu. Kalau saya bikin ini, dia begini, dia begitu. Kita nggak punya pertimbangan itu. Ketaatan kita lahir karena kita percaya. Betul, karena percaya. Hmm. Tapi kalau saya boleh tanya, kenapa kita harus taat? Wow. Kenapa kita harus taat ya? Saya tadi mulai dengan itu bahasa sebenarnya di upside down kingdom. Jadi itu bahasa dalam kerajaan Allah. Kenapa kita harus taat? Ya kalau nggak mau taat, ya nggak usah ke situ saja kan ya. Ya, Kenapa kita harus taat? Karena sebenarnya di dalam kerajaan Allah kita itu dijamin. Di dalam ketaatan itu ada rasa, ada security. Kita aman sebenarnya di dalam ketaatan kita. Ketaatan kita itu tidak membahayakan siapapun. betul. Alkitab itu bilang loh bahwa hal-hal yang baik itu tidak mencelakakan siapapun. Kalau kita taat, kita pertama-tama tidak mencelakakan diri kita. Seperti yang tadi waktu Aki Raja buka, Tuhan itu besar sekali. Yang kita tidak tahu, dia tahu. Yang kita hitung 1 hari, dia hitung 1000 tahun gitu. Dia melihat kita di masa depan. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu taat? Well, kalau kita mau secure hidup kita hari ini, maka ketaatan adalah salah satu jaminan bahwa kita akan secure hidup kita bukan cuma hari ini, tapi juga di masa depan. Itu barangkali menurut saya kenapa kita perlu taat. Mungkin karena posisi saya sedang tidak secure gitu ya. Nah, Mungkin ada beberapa orang yang tidak secure. Jadi apa jaminannya kenapa harus taat? Ya karena saya butuh security. Saya perlu terjamin. Dan cara menjamin hidup saya adalah dengan taat. apalagi kan Tuhan bilang memang Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa Ya. kita dan memberi kita seperti yang Ibu Luna tadi bilang, selamat. Kan Tuhan menebus kita demi keselamatan kita. Maka itu kita harus taat karena ibaratnya kan seperti Tuhan Yesus sudah menebus. Dia sudah bilang ini ada keselamatan. Caranya saya kasih tahu gimana, tinggal kita lakukan. Kalau kita percaya pasti kita lakukan kan? Iya. Jadi seperti misalnya kalau Bill Gates datang ajar, saya ajar caranya bikin duit. Kan pasti banyak orang dengar karena percaya. Iya, betul, Nah, benar. sekarang Tuhan bilang saya ajar supaya caranya selamat. Harusnya kita sih bisa dengar. Iya ya, karena kita jamin kita punya keselamatan Iya. sebenarnya. Kan dia yang memberi, jadi dia kasih tahu caranya. Caranya adalah taat. Caranya adalah taat. Tapi Iya. kadang kala kita itu tidak bisa taat karena kita melihat untung ruginya. Setuju. Dan memang kita diharuskan untuk memikul salib. Iya. Memikul salib itu berat. Jadi kalau kita kadang untung ruginya, itu pasti kita berat duluan. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa taat sebenarnya? Tipsnya ya, Tipsnya. gimana ya caranya supaya taat? Memang ya cita-cita besar itu nggak selalu menggerakkan orang di hari-hari ya. Misalnya kayak saya mau jadi dokter nanti. Bahkan saya loh yang mau jadi dokter, bukan orang tua saya mau saya jadi dokter. Itu tidak menjamin bahwa kita akan belajar serius setiap hari. Karena kan hidup kita hidup hari-hari ya. Ya. Barangkali dengan mulai memperhatikan hidup hari-hari kita, daily life kita, bagaimana bisa taat. Mulai dengan hal-hal sederhana. Merubah fokus hidup. Iya ya, berubah fokus hidup tentu saja ya. Tapi dia lumayan jauh gitu. Lumayan jauh. Lumayan jauh karena dia jangka panjang. Boleh pakai analog orang mau diet nggak sih? Boleh. Boleh. Oke. Mempunyai fokus Iya, dan kemudian melakukan fokus, hari-hari. Iya, melakukan hari-hari. Judul besarnya intermittent fasting. Ya, Oke. ya. Caranya intermittent fasting. Tapi seberapa banyak saya Komitmen. komitmen saya. Jadi komitmen saya tahu nih, kalau saya intermittent fasting, saya akan kehilangan berat badan sekian. Analognya orang dia. Tapi apakah kita punya komitmen kuat untuk ada di dalam jalur itu, prosedur yang namanya intermittent fasting? Saya rasa hidup kekristenan juga begitu. Kita tahu bahwa jaminan kita ada di dalam Tuhan. Tapi apakah kita punya cukup komitmen
untuk melihat apa yang Tuhan bilang hari ini. Hmm. Apa yang Roh Kudus kasih sebagai direction kita hari ini. Jadi bagaimana bisa taat? Kenal dulu firman Tuhan. Saya sih akan mendorong, punyalah waktu saat teduh dengan Tuhan. Hmm. Bacalah, kalaupun sudah susah sekali nih buka Alkitab, itu di banyak aplikasi itu ada banyak sosial media yang punya posting-posting yang bicara tentang hal semacam itu, yang memberi kita direction gitu. Alkitabnya ya, jadi firman Tuhan ya, bukan soal siapa yang bikin konten, tapi soal apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Kalau kita cukup rendah hati, jadi ketaatan itu juga saya rasa datang dari kerendahan hati untuk dengar. Diperlukan itu kerendahan hati. Iya, dibutuhkan itu kerendahan hati untuk bekerja dalam ketaatan. Karena kalau kita merasa, siapa toh engkau mau ajar-ajar kak? Ya enggak mungkin ikut. Enggak mungkin ikut. Tapi kalau kita dengan rendah hati melihat fokus besarnya adalah pada Tuhan, komitmen kita adalah setidaknya satu hari 1 verse of the Bible lah, untuk saya pakai sepanjang hari itu untuk lihat, mengoreksi hidup saya dibantu oleh Roh Kudus, kasih tahu bahwa that's not good, jangan, nggak boleh. Saya rasa kita bisa mencoba, karena saya gagal berkali-kali dalam gagasan besar menurunkan berat badan pakai intermittent fasting, karena saya punya komitmen lemah sekali di hari ke hari. Ya saya nggak mungkin dong bicara ke orang 3 bulan kemudian kamu akan enggak, karena saya tahu betul bagaimana saya bekerja dari hari ke harinya. Saya rasa begitu kayaknya. Komitmen berarti yang sangat penting. Berarti keputusan, dan dari keputusan kita sekuat bagaimana komitmen kita terhadap keputusan kita. Jadi kalau suatu hari kita memutuskan untuk taat kepada Tuhan, ya kita harus punya komitmen yang sangat kuat supaya kita bisa taat. Kalau kita nggak punya komitmen yang kuat, sehari-harinya kita bisa dipengaruhi oleh banyak hal, terutama emosi kita. Betul sih. Perasaanku pada hari ini lagi mager. Saya lagi ada orang bikin emosi. Udah saya ini dulu. Tapi kalau kita punya komitmen, itu nggak ada hubungannya dengan perasaan kita. Menarik ini. Betul. Ya, kalau komitmen itu nggak berbicara tentang perasaan. Betul. How you feel that day, it does not matter. Ya. Yang penting itu adalah komitmen kita. Karena komitmen berarti kita harus melakukan. Ya. Bagaimanapun, how you feel on that day, you still have to do it. Betul. Jadi kalau itu must. It's a must do. It's a must do. Jadi mungkin kita bisa bilang bagaimana kita bisa taat tergantung dari komitmen kita. Dan komitmen kita itu ada hubungannya dengan seberapa percayanya Anda kepada Tuhan. Seberapa percayanya Anda, seberapa inginnya Anda untuk sampai di tujuan Tuhan itu. Saya rasa itu, karena kita semua punya cita-cita masa depan. Jadi bukan soal seberapa percaya saja, ya, tapi seberapa inginnya kita. Karena ketaatan itu lahir dari kita kan. Betul. Jadi seberapa inginnya saya untuk memperbaiki hidup. Yang tadi berubah fokus. Itu seberapa inginnya saya untuk sampai pada wujud itu. Cita-cita saya menjadi serupa Kristus misalnya, itu kan gagasannya besar sekali. Tapi bagaimana caranya mulai? Beberapa hari lalu ayat yang saya baca itu bicara tentang fix your eyes on Jesus. Betul. Jadi kan kalau ada lagu I can take my eyes off of you, sekarang kita perlu lihat itu bahwa I can take my eyes off of Jesus gitu. Jadi perlu selalu lihat apakah Yesus dimuliakan di sini. Mungkin itu bisa menolong kita. Ketaatan itu kan bukan kayak 1 tambah 1 jadi 2. Bukan. Ketaatan itu kan belajar. Ketaatanku tuh latihan gitu. Latihan. Jadi kegagalan hari ini bukan berarti udah payah nggak kepake udah nggak begitu kayaknya. Ketaatan tuh dibangun. Tapi dibangun. Interesting. Dibangun dengan satu fokus. Betul. Jadi kalau kita ngomong tentang ketaatan, di dalam ketaatan atas maunya Tuhan atau kita dalam konteks ini, berarti kita harus fokusnya seperti yang Ibu tadi bilang, fokusnya shiftnya kita harus ke Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan itu sangat penting sebenarnya. Jadi untuk kita bisa taat, kita harus fokus ke Tuhan. Tuhan maunya kita apa? Kalau kita tahu fokus dari tersebut, kita mempunyai tujuan. Dan kemudian setelah mempunyai tujuan, baru kita bisa mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Walaupun kita gagal,
Tapi karena kita mempunyai tujuan, kita can try again. Betul. Can try again. At least we can tell ourselves. Iya, Coba lagi. coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Seperti kita pertama kali kita belajar untuk berlari. Kan kita tidak langsung berlari, kita merangkak dulu. Waktu merangkak, kita mau belajar berdiri, kita jatuh dulu. Baru kita bisa berdiri. Berdiri kita belajar And we berlari, getting jatuh lagi stronger, dulu. ya. Iya. Jadi mungkin ketaatan kita itu, semakin kita bisa taat, itu dimulai dari komitmen dari hal kecil. Setuju sih, betul. Sampai ke hal-hal yang besar. Wah, Sampai ya. akhirnya mungkin kita bisa mencapai destiny kita lah di dalam Tuhan. Ya. Dan bisa Menarik berfungsi. Saya coba ya, campur-campur sedikit Nah. apa yang kita obrolkan. Pertama adalah ketaatan itu ada hubungan dengan destiny kita. Ya. Seperti apa kita bukan di dalam sini di dunia, tapi seperti apa kita di dalam pandangan Tuhan. Jadi destiny kita dalam kerajaan Allah. Setelah itu untuk menuju ke sana kita membutuhkan ketaatan di tiap tahap, di tiap tahapnya untuk bisa sampai di destiny itu. Buat saya yang paling sederhana menjadi serupa Kristus. Lalu kemudian cara kita memandang komitmen kita itu ada pada Yesus. Karena memang Alkitab ajar kita untuk fix your eyes on Jesus. Lalu setelah itu saya rasa kita perlu mengerjakannya dari hari ke hari. Modelnya kita bisa temukan macam-macam. Tapi waktu firman Tuhan datang pada kita tahu kok yang mana perintah, yang mana bukan. Kita tahu kok, kita kenal. Kita kenal. Ya, kita bukan yang ignore banget gitu kan ya. Jadi kita pasti tahu bahwa oh my God, dia bicara ke saya, this is me gitu. Kita bertemu firman Tuhan setiap hari dan setiap kali itu Roh Kudus kasih tahu, itu kamu loh. Ada itu suara itu dalam hati. Setiap kali kita kasih kesempatan Tuhan bicara. Nah kayaknya mulai dari situ kita kerjakan ketaatan kita, karena ketaatan kita itu bukan barang jadi yang kita beli di toko sudah kita siap pakai. Dia harus kita bangun sendiri. Harus dibangun, betul. Wow. Very I'm interesting. so blessed malah. Kita belajar banyak malah. I'm so blessed. Oke, kayaknya waktunya kita cukup sampai di sini aja. Kenapa kita ini berbicara tentang ketaatan? Karena ketaatan itu ada hubungannya dengan kepercayaan. Ketaatan itu bisa salah satu cara untuk membawa kita ke destiny yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Amen. Dan untuk kita bisa melalui proses-proses tersebut, kita harus taat. Dan di dalam ketaatan, ternyata kita belajar bahwa kita membutuhkan komitmen. Seberapa maunya kita, bukan kita tidak bisa ternyata. Bukan kita tidak bisa taat, tapi sebenarnya kita mau taat aja atau tidak. Iya, betul. Dan fokusnya kita kemana? Fokus kita ke Tuhan. Apabila fokus kita ke Tuhan, maka kita akan bisa taat. Karena fokus kita is to glorify His name. Terus fokus kita itu untuk Tuhan. Tapi kalau fokus kita untuk kita, maka kita akan mulai hitung untung dan ruginya. Yes. Semangat, ya. Oke, para pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton sampai sekarang. Dan sebelum kita berpisah, mungkin saya bisa mengajak Ibu Luna untuk mendoakan kita, bagaimana supaya kita bisa taat, lebih taat lagi. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan memberi kami Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja di dalam kami setiap hari, setiap waktu. Ketaatan kami adalah hal yang tidak bisa kami raih tanpa dukungan Roh Kudus. Sebab itu biar apa yang kami tahu, apa yang kami pelajari, apa yang Tuhan wahyukan kepada kami mengenai ketaatan, itu bekerja dengan luar biasa, menolong kami mengubah fokus hidup kami, dan membuat kami orang-orang yang tidak pantang menyerah, sebab Tuhan sendiri tidak menyerah dengan kami. Tuhan tolong kami dalam dimensi ketaatan, supaya ketaatan kami keluar sebagaimana dia harusnya tumbuh dan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus yang mempunyai firman, kami menaruh hidup kami kepada Roh Kudus untuk menolong kami tumbuh dan berlatih dalam ketaatan yang dibutuhkan bagi kami untuk hidup kami di dalam kerajaan Allah. Amin.